waktu belum punya kemampuan, waktu belum punya pengalaman, $6 1 jam. Tapi begitu kamu sudah mulai punya kemampuan, kamu dibayar $45 per jam. Perhatikan, jamnya sama, tapi value-nya berbeda. Why? Bangun spirit of excellence. Yang kedua, kebenaran mengenai excellent, yaitu excellent selalu berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Anda nggak bisa klaim gembar-gembor bahwa Anda punya spirit of excellent sebelum Anda membuktikan sesuatu yang Anda kerjakan secara excellent. Karena excellent itu butuh bukti. Excellent tidak butuh jutaan kata-kata. Excellent butuh proof. Because your action is more louder than your voice. Tindakan Anda lebih banyak berbicara daripada jutaan kata-kata. Kalau Anda excellent, Anda pasti bisa buktikan dari cara kamu ngomong, dari cara kamu kerja, dari cara kamu melakukan tugas dan tanggung jawabmu. Excellent tidak ada hubungan dengan bermalas-malasan. Excellent tidak ada hubungan bersungut-sungut ataupun murung-murungan. Excellent selalu bicara melakukan yang lebih baik daripada orang minta. Sekali lagi, excellent berbicara melakukan lebih baik daripada yang diminta. Sebagai contoh, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalan bersama dengan dia 2 mil. Waktu itu negara Israel dijajah sama Romawi, dan orang-orang Romawi sedang membangun tembok Yerusalem dan istana raja. Dan mereka gak bisa mengerjakan pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya setiap prajurit Romawi yang melihat ada orang lewat di pinggir jalan, dia minta untuk orang yang lewat itu mengangkat batu 1 mil. Dan harus mereka memberi diri untuk mengangkat batu 1 mil. Tapi Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, berbeda dengan kalian. Kalau tentara Romawi minta kamu berjalan 1 mil, mengangkat batu 1 mil, angkatlah 2 kali lipat 2 mil. Jadi sejak saat itu orang-orang Romawi tahu mereka yang mengangkat batu sampai 2 mil, mereka adalah murid-murid Kristus. Jadi mereka mengerti karena Kristus excellent, maka murid-muridnya menjadi excellent. Artinya apa? Kalau Anda kerja digaji UMR 5 juta, Anda harus bisa bekerja seperti digaji 10 juta. Kalau Anda digaji 10 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 20 juta. Kalau Anda kerja digaji 20 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 40 juta. Waktu pertama kali saya kerja di kota Sydney, gaji $6 per jam sebagai kitchen hand. Karena saya masih kuliah waktu itu, masih semester pertama, saya mengerjakan dengan gaji yang di bawah UMR dengan sebaik mungkin, dengan se-excellent mungkin. Sampai bos dari pemilik restoran itu minta untuk saya terus bekerja bersama dengan mereka. Terus terang, panggilan saya bukan di sekuler. Hati saya dan panggilan saya adalah full time ministry. Tapi Tuhan tahu, sebelum kamu melayani full time ministry, kau harus belajar bekerja excellent di dunia marketplace. 75% orang-orang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka lahir dari marketplace. Hanya cuma 25%. Berarti 3 dari 4 tokoh di dalam Alkitab, mereka rata-rata dari marketplace. Tuhan mengajar saya, yuk kerja serius. Jangan kamu cuma kerja di gereja semangat. Jangan cuma pelayanan di gereja semangat. Yuk kerja serius. Saya kerja serius. Saya do the best. 1 jam saya harus membersihkan semua aisles yang ada di sekitar kira-kira 13 lorong yang ada di supermarket Kmart waktu itu. Saya bersihkan, saya rapikan, saya luruskan, saya isi semua. Saya fill dengan barang-barang. Sehingga besok ketika supermarket itu buka, sudah rapi. Bos begitu tersalut. Itu sebabnya saya selalu dikasih dengan jam-jam yang lebih banyak lagi untuk kerja. Dan kemudian saya lulus sekolah Alkitab. Saya kerja sebagai full timer. Gaji saya per minggu $150 Australia. Di bawah UMR. Seminggu di Australia minimal 550 waktu tahun 1999.
Tapi saya digaji underpaid, $150 a week. Apakah saya mengeluh? Saya kerja dengan sungguh-sungguh. Saya merintis komsel-komsel yang ada di seluruh kota Sydney. Dari satu komsel lahir 56 komsel. Termasuk komsel-komsel di luar kota, di Wollongong, di Canberra, di Campbelltown, di seluruh New South Wales. Kami rintis. Kami kerjakan dengan serius. Singkat cerita, 2004, saya keluar dari pelayanan. Lain dan sebagainya, saya kerja lagi di sekuler. Hati pelayanan. Tapi Tuhan mau saya untuk kembali ke sekuler. Do the best. Saya do the best. Bahasa Inggris saya gak sepintar dengan istri saya. Tapi yang saya lakukan, saya harus gesit. Saya harus cepat. Dan terjadi waktu saya masuk sekuler di tahun 2004. Diangkat, dipercayakan. Dan gaji saya dari 6 jam, dari 1 jam $6. Kemarin terakhir dengan gaji kira-kira $45 per jam. Why? Karena saya tingkatkan kemampuan saya. Waktu belum punya kemampuan, waktu belum punya pengalaman, $6 1 jam. Tapi begitu kamu sudah mulai punya kemampuan, kamu dibayar $45 per jam. Perhatikan, jamnya sama, tapi value-nya berbeda. Why? Bangun spirit of excellence. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.